Halo, what's up? Balik lagi sama gue Janu, sudut bicaraku. Oh my god, udah lama banget gue upload video, sorry banget. Udah di sebulan lebih kayaknya gue upload video ya. Karena satu dan lain hal, gue upload video. Sebulan kemarin gue yang okay, do nothing. I know I'm sad, I know. Tapi selama sebulan kemarin gue ketemu banyak orang yang menarik sih. Sampai akhirnya gue bikin video ini, bikin konten ini. Gue ketemu beberapa orang, kita berbicara banyak tentang kegagalan. Ya, kegagalan, karena gue sering gagal, ya I know. Dan orang yang ketemu sama gue pernah gagal. Sampai akhirnya mereka membuat satu langkah untuk mengatasi kegagalan mereka. Dan akhirnya gue menulis resume tentang kegagalan. Ada beberapa hal yang bikin kita gagal, apa-apa aja. Gue udah rangkum semuanya buat lo. Menurut gue pribadi ada 5 hal yang bikin kita gagal. Oke, hal pertama adalah comfort zone. Apa sih comfort zone? Pernah gue bahas di video gue sebelumnya, bisa dicek. Comfort zone muncul ketika kita merasa malas untuk mengerjakan sesuatu atau mengejar sesuatu. Ya, itu berkaitan erat dengan kemalasan. Comfort zone adalah situasi di mana kita merasa nyaman melakukan hal itu. Dan kita tidak bergerak kemanapun, kita diam di situ, stuck. Jadi kita nggak maju, kita nggak melangkah. Comfort zone. Satu buah contoh, mungkin ini yang sering banyak ditemuin oleh mahasiswa tingkat akhir. Oke, salah satu contoh adalah bab 3 gue kerjakan besok. Oke, besoknya bab 3 gue kerjakan besok. Besoknya bab 3 gue kerjakan besok. Besoknya, wah besok gue kerjaan bab 3. Besoknya lo ngelakuin hal yang sama. Dan yang lo lakuin adalah kebalikannya. Dulu gue punya temen, dia stuck di game. Ya kayak Dota, RF, dulu zaman RF, RO dan lain-lain, game online ya, di warnet. Ada satu temen gue lagi yang senangnya jalan-jalan. Ya jalan-jalan, berlibur, vacation, staycation lah kalau sekarang bahasanya. Dan mereka tidak melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Apa? Ngerjain skripsi mereka. Bab 3. Bab yang paling males katanya. Comfort zone akan menahan kita. Itu tugasnya. Comfort zone nggak akan ngebiarin kita keluar dari lingkaran itu. Comfort zone akan bikin kita stay terus di situ. Karena apa? Ketika kita keluar dari comfort zone, great things happens. Yes, great thing happens. Contohnya adalah ketika kita berhenti melakukan hal yang membuat kita stay di comfort zone, kita akan mengerjakan skripsi kita dan kita akan selesai dan kita akan menjadi sarjana dan akan melangkah ke level berikutnya dalam hidup kita untuk mahasiswa. Untuk hal yang lainnya, temen gue, dia mau mulai usaha. Comfort zone dia adalah nongkrong, ngobrol sama teman-teman, nggak ngelakuin apa yang harusnya dilakuin untuk memulai usaha itu. Salah satu contoh adalah untuk usaha. Katakanlah lo mau bikin warung kopi, lo harus survei, lo harus riset dan lain-lain gitu. Nah ini nggak dilakuin. Karena apa? Karena dia nyaman melakukan hal yang nongkrong sama teman-temannya. Udah lo ngapain sih? Lo kemana sih? Udah diem sini sama kita gitu. Sebenarnya dia harus pergi panas-panasan mungkin untuk survei tempat, untuk survei harga, untuk cari bahan kopi terbaik untuk yang mau buka usaha kopi. Itu comfort zone. Sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ngelangkah kemanapun. Comfort zone. Gimana sih caranya ngelewatin comfort zone? Gue sih biasanya ketika di comfort zone, gue munculin motivasi lebih. Ya, motivasi lebih gue munculin. Maksudnya gimana? Katakanlah, ketika lo mahasiswa tingkat akhir mau ngerjain skripsi dan lo malas, lo pikirkan apa yang baik ketika lo menyelesaikan skripsi lo. Pertama, mungkin lo bisa banggain orang tua lo. Kedua, lo nggak ngeluarin ngabisin biaya lagi gitu, nggak keluar biaya ekstra. Yang ketiga, lo bakal menuju ke level berikutnya dari hidup lo. Karena lo nggak mungkin stay di situ terus. Untuk mahasiswa, untuk yang usaha, ya lo bakal punya tempat usaha. Nah, motivasi seperti itu dimunculkan secara ekstra. Itu cara gue untuk ngelewatin comfort zone. Ya, karena comfort zone ada di hal yang gue simpen di nomor 1 yang bikin kita gagal. Oke? Comfort zone makes us fail. Hal kedua adalah overthought. Apa sih overthought? Berpikir berlebihan. Berpikir berlebihan ini toksik banget, bahaya banget dalam hal buruk ya. Karena berpikir berlebihan dalam hal baik jadinya optimis. Tapi tetap ketika optimisnya berlebihan ini akan menjadi hal yang buruk karena tidak ada hal yang baik dalam berlebihan, apalagi pemikiran buruk. Yang gue maksud overthought adalah ketika lo mau mengerjakan sesuatu atau lo mau ngejar sesuatu atau mengejar seseorang, overthought akan muncul ketika seperti ini. Gue mau bikin usaha nasi goreng. Terus dipikir-pikir,
musim hujan, ada gitu yang datang buat nyari nasi goreng. Waduh, teman gue bikin usaha nasi bakar kolaps, bangkrut dan lain-lain, habis biaya gede. Waduh, temen gue bikin ini. Sampai akhirnya lu nggak ngelakuin hal yang memang lu harus lakuin. Itu overthought. Berpikir berlebihan akan menimbulkan satu buah prasangka buruk, akan menimbulkan sebuah ketakutan sampai akhirnya lu nggak ngelangkah satupun dari tempat lu berada. Overthought. Skripsi misalnya, lu harus nyamperin dosen bimbingan, wah dosennya galak, males, gue nanti begitu datang dimarahin. Padahal belum tentu kan, ketika lu datang mungkin dosennya lagi harinya lagi baik dan dia lagi terhibur dan lu bakal dapet A atau bimbingan yang udah nggak usah ini dapat bla 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 kayak gitu. Lu nggak tahu. Overthought akan membuat lu nggak kemana-mana, lu dan lu nggak akan pergi dari situ. Lu bakal stay terus di titik itu. Itu overthought, berpikir berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Bagaimana mengatasinya? Untuk overthought biasanya ada di sini. Jangan pernah mengambil semuanya secara berlebihan gitu. Wah, lu takut ini, takut itu. Lu nggak akan tahu gitu. Karena lu belum nyobain. Ketika memang lu nyoba dan gagal, atau misalnya lu nyoba dan memang seperti yang lu pikirkan, ya sudah, nggak akan bikin lu mati gitu. Masih ada hari besok yang harus lu coba. Masih ada hari besok yang bakal lu lewatin untuk ngeraih hal itu gitu. Dan overthought akan mencegah kita untuk melewati hari itu, dan lu bakal stay di situ terus gitu. Dan besoknya lu bakal overthought lagi dan stay di situ terus. Lu nggak akan bisa melangkah. Jadi lu nggak akan bisa scale up ketika lu punya overthought. Dan dalam berhubungan, gue punya banyak teman yang cerita, oh cewek gue pemikirannya berlebihan, gue di rumah dibilang gimana, udah dikirim foto, ini bilang foto lama dan lain hal seperti itu. Itu overthought. Oke, dan itu akan membuat kita gagal dalam hal apapun rasanya. Overthought akan bikin kita gagal usaha, percintaan, dan lain-lain. Atau misalnya ada yang overthought terus berhasil, bisa tulis kolom komentar apa yang bikin berhasil dari overthought. Gue pengen tahu dan bakal kita bahas. Oke. Hal yang ketiga yang bikin kita gagal adalah keraguan-raguan. Yes, ragu-ragu. Ragu-ragu untuk melangkah. Tahu nggak lu kalau misalnya keraguan-raguan lebih banyak membunuh mimpi daripada kegagalan? Kenapa? Karena ketika gagal lu bakal tahu kegagalan lu di mana dan lu akan perbaiki. Seharusnya seperti itu. Tapi ketika lu ragu, lu nggak akan pernah melangkah satu langkah pun. Karena lu ragu untuk melangkah. Keraguan-raguan muncul karena banyak hal, banyak faktor. Lu menilai seseorang yang pernah gagal, lu menilai seseorang yang pernah jatuh, lu menilai seseorang yang memang tiba-tiba gagal dan gak maju lagi, dan mereka ngomong sama lu bla 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 kayak gitu, dan akhirnya lu ragu. Dan ragu-ragu itu lebih banyak membunuh mimpi dibanding kegagalan. Jadi menurut gue pribadi, keraguan-raguan membuat kita gagal. Kenapa? Karena kita tidak melangkah satu kali pun, atau kita tidak melangkah satu langkah pun. Lebih baik gagal. Karena kita tahu, setidaknya kita pernah mencoba. Oh, gagalnya di sini. Oke, nanti gue nggak akan gagal lagi di situ. Itu kegagalan. Tapi kalau keraguan-raguan, lu nggak akan pernah sempat gagal. Lu nggak akan pernah sempat gagal karena lu nggak akan pernah sempat nyoba. Dan lu nggak akan pernah tahu kejadiannya seperti apa, karena lu udah ragu-ragu di awal. Dan itu banyak membunuh mimpi dibanding kegagalan, dan itu akan membuat lu gagal. Kenapa? Karena ragu-ragu tidak akan pernah membuat lu melangkah dari satu langkah, dari satu titik itu gitu. Lu bakal stay di situ terus. Gimana caranya membunuh keraguan-raguan? Kalau buat gue pribadi, gue bakal melihat orang-orang yang berhasil. Oke, di sisi ini keraguan-raguan muncul karena kita selalu melihat ke bawah. Oh, ini gini, dan lu nggak pernah untuk mendongak ke atas, lihat, oh itu orang berhasil, kenapa gue harus seperti orang itu, seperti itu. Munculkan motivasi seperti yang gue bilang di comfort zone. Munculkan motivasi itu secara ekstra. Karena kalau lu nggak ngelakuin hal itu, ya lu bakal terus ragu. Begitu gitu. Dan semuanya memang memerlukan pembelajaran, memerlukan latihan. Jadi nggak bisa ada orang yang satu kali ini. Ada beberapa yang bisa, gue nggak bisa generalisir juga bahwa semuanya akan merasa ragu-ragu, nggak. Karena gue pun pernah merasa ragu-ragu. Pada akhirnya gue mengalahkan keraguan-raguan gue dengan apa? Dengan banyak hal. Dan buat orang itu berbeda. Tapi untuk hal yang membuat gagal ini, gue yakin ini bakal membuat semua gagal. Dan untuk mengatasinya, nah itu yang berbeda. Seperti itu. Hal yang keempat adalah inkonsistensi. Ya, inkonsistensi. Kenapa nggak konsisten gitu? Lu udah komit, tapi nggak lu lakuin. Itu adalah inkonsistensi. Lu nggak konsisten sama omongan lu. Lu nggak konsisten sama tekad lu. Lu nggak konsisten sama mimpi lu. Lu punya mimpi, lu harus kejar.
Nggak bisa lu cuman punya mimpi tapi nggak lu lakuin apa-apa gitu. Ya lu nggak konsisten berarti kan sama omongan lu gitu, sama niat lu dan lain-lain gitu. Dan itu bakal bikin lu gagal selamanya ketika lu memang inkonsistensi. Bagaimana caranya? Berlatih, belajar terus-terusan. Karena ada satu titik di mana kita sudah merasa di bawah dan kita nggak mau ada di bawah terus. Apa yang akan kita lakukan? Di saat itulah kita belajar, di saat itulah kita bangkit, di saat itulah kita mulai berpikir dan berlatih dan mulai menanyakan pada diri kita sendiri, apa yang harus gue lakuin. Seperti itu. Inkonsistensi adalah di posisi keempat yang bakal bikin kita gagal. Di posisi kelima adalah yang bikin kita gagal adalah wrong center of gravity. Ya, kita salah menaruh tempat untuk motivasi kita. Kita salah menaruh tempat untuk center of gravitasi kita. Pusat gravitasinya kita salah orang, salah tujuan dan lain-lain. Satu contoh seperti ini. Lu pengen kaya, pengen sukses, karena untuk bikin orang terkesan. Menurut gue itu salah. Menurut gue pribadi itu salah. Lu bisa bikin center of gravity-nya adalah lu pengen sukses karena lu pengen ngebantu orang-orang. Lu pengen sukses karena lu harus sukses. Center of gravity tidak pernah atau jangan lu simpan di orang lain. Tapi center of gravity-nya adalah diri lu sendiri. Pusat gravitasinya adalah diri lu sendiri. Karena dalam 5 hal ini, 1, comfort zone, 2, overthought, 3, keraguan-raguan. Oke, gue ulangi. 1, zona nyaman. 2, pemikiran yang berlebihan. 3, keraguan-raguan. 4, inkonsistensi. Dan 5, wrong center of gravity, pusat gravitasi yang salah. Semuanya ini ada di diri kita. Bagaimana caranya? Kita yang tahu, kita yang merasakan. Karena apa? Selama ini musuhnya adalah belum pernah siapapun, belum pernah apapun. Selama ini musuhnya untuk kegagalan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang membuat gagal. Karena kita nggak bisa bilang ketika lo nongkrong terus, wah orang itu ngajak gue nongkrong terus, lo nyalahin orang lain gitu. Menurut gue itu goblok. Kenapa? Karena ketika lo nyalahin orang lain, kenapa lo mau? Seperti itu gitu. Dalam 5 hal yang bikin kita gagal, semuanya adalah penyebab dari diri kita sendiri. Karena kita yang membuat hal itu terjadi. Zona nyaman, kita yang membuat zona nyaman dan kita yang pilih ada untuk di zona nyaman itu. Overthought, pemikiran kita kok yang bikin kita punya pemikiran berlebihan. Keraguan-raguan, kita sendiri yang ragu-ragu. Inkonsistensi, ya kita yang nggak konsisten sama omongan kita. Kenapa kita nggak konsisten sama omongan kita? Yang kelima, pusat gravitasi yang salah, motivasi yang salah. Ya kenapa kita taruh motivasinya di tempat yang salah atau di orang yang salah? Selama ini musuhnya adalah kita. Musuh terbesar diri kita adalah kita sendiri. Karena tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Ketika kita maju, ketika kita berhasil, itu adalah karena kita sendiri. Ketika kita jatuh dan ketika kita terpuruk, itu adalah karena kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan orang lain untuk itu. Karena apa? Ketika kita melangkah, apakah langkah kita diatur oleh orang lain? Tidak. Langkah yang kita langkahkan adalah keinginan kita sendiri. Tidak pernah menjadi keinginan orang lain. Atau tidak pernah dari perintah orang lain. Kalau lu diperintah oleh orang lain untuk langkah, jangan mau ambil kendali diri lu sama diri lu sendiri. Pegang kendalinya. Jangan pernah dikendalikan oleh apapun, oleh siapapun. Oke? Itu adalah 5 hal yang bikin lu gagal dan merujuk atau merunut pada diri kita semua. Jadi, yang membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Bukan siapapun, bukan apapun. Apa pilihan lu ketika lu gagal? Apa pilihan lu ketika lu diem? Atau apa pilihan lu ketika lu di bawah dan jatuh? Cuma lu yang tahu dan cuma lu yang bisa untuk mengangkat diri lu sendiri dan nyimpen ada di titik tertinggi. Oke? Tetap yakin pada diri lu sendiri, percaya sama diri lu sendiri, perbaiki diri lu sendiri dengan kegagalan. Jangan pernah mau atau menolak gagal. Semuanya harus lu terima. Karena kegagalan ada bagian dari hidup lu. Lu gak bisa nolak gagal, lu gak bisa bilang gue gak mau gagal, gak bisa. Kegagalan harus ada. Karena apa? Dengan gagal lu akan berhasil. Oke? Segitu dari gue, Janu, sudut bicaraku. 5 hal yang membuat kita gagal. Dan musuh kita adalah diri kita sendiri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.